Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat 91 sampai dengan ayat 100 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Kullu ta'ami kana khillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwajan wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran surat Ali Imran ayat 91 sampai dengan ayat 100. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Sesungguhnya orang-orang kafir kemudian mati dalam kekafirannya, maka sama sekali tidak akan diterima emas sepenuh bumi dari salah seorang mereka kalau dia hendak menebus dirinya dengan itu. Bagi mereka adalah siksa yang amat pedih, dan tidak ada pula orang yang mampu menolongnya. Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang dapat dinilai baik oleh Tuhan sebelum kamu menyumbangkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu sumbangkan itu Allah benar-benar mengetahuinya. Catatan: barang-barang yang hendak disumbangkan hendaklah barang yang masih baik dan kita senangi. Menyumbangkan barang yang seharusnya sudah dibuang tidak akan mendapat penilaian yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikut adalah tentang jawaban terhadap dua macam kecaman Yahudi. Pertama, soal makanan. Orang-orang Yahudi pernah mengecam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan soal makanan sebagai berikut: hai Muhammad, engkau mengatakan beragama menurut pola agama Nabi Ibrahim, tapi mengapa engkau memakan daging onta dan meminum susunya? Padahal dalam agama Nabi Ibrahim hal itu diharamkan, sedangkan engkau menghalalkan. Apakah engkau beranggapan lebih hebat dari Nabi Ibrahim? Maka Tuhan membantah kecaman orang-orang Yahudi itu sebagaimana ayat berikut. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israila ala nafsihi min qabli ayyunazzalat Tawrah. Qul fa'tu bit Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan halal untuk Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel sendiri terhadap dirinya sebelum diturunkan Taurat. Katakanlah, bawalah kitab Taurat itu kemari dan bacakan sendiri, itu pun jika kecamanmu itu memang benar. Baik bagi Bani Israel sendiri maupun bagi Nabi Ibrahim sebelumnya, tidak ada jenis makanan yang diharamkan sebelum kitab Taurat diturunkan. Jika ada orang Israel yang mengharamkan memakan beberapa jenis makanan, hal itu adalah kemauan mereka sendiri yang mematuhi hukum adat dan taklid yang mematangkan makanan itu. Hal itu jelas bukan hukum Allah. Sesudah kitab Taurat diturunkan, ada beberapa jenis makanan yang diharamkan khusus bagi orang Yahudi sendiri sebagai hukuman terhadap kezaliman mereka. Hal itu sudah diterangkan dalam kitab Taurat. Selanjutnya, barang siapa yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, itulah orang-orang yang zalim. Catatan, maksudnya membuat-buat berita bohong dengan mengatakan pengharaman itu hanya berlaku bagi umat-umat dahulu sebelum kitab Taurat diturunkan, padahal sudah jelas bagi mereka sebab mengharamkan itu karena dosa dan kezaliman mereka sendiri. Untuk itu mereka sudah diminta supaya menampilkan kitab Taurat dan membacanya sendiri, namun mereka tidak mau sebab takut rahasia kebohongannya akan terbongkar.
Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah itu, sebab itu turutlah agama Ibrahim yang cinta tauhid, dia tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Catatan kedua soal pindah kiblat. Dalam soal pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, orang Yahudi mengecam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: kalau benar engkau beragama menurut pola agama Nabi Ibrahim, mengapa engkau pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, padahal Masjidil Aqsa lebih utama dari Masjidil Haram dan lebih patut dijadikan kiblat. Semua nabi-nabi sejak dari Nabi Ishak sampai ke anak cucunya menghormati dan mengagungkannya. Sekarang engkau beralih kiblat ke Ka'bah di Mekah, itu berarti engkau telah bertolak belakang dengan para nabi yang dahulu. Maka Allah menolak kecaman itu sebagai berikut: Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau di Mekah, yang dilimpahkan berkah dan petunjuk-petunjuk bagi alam semesta. Catatan, berkah dan petunjuk merupakan keutamaan lahiriah dan maknawiyah bagi kota Mekah di mana Ka'bah berada. Keutamaan lahiriah ialah dengan dilimpahkannya kota Mekah dengan komoditi bahan makanan dan buah-buahan dengan keutamaan tersendiri baik kualitas maupun kuantitas. Di samping harganya pun lebih murah dibandingkan dengan negara-negara yang berproduksi banyak seperti Mesir dan Syria, padahal lokasi kota Mekah itu sendiri terletak di lembah tandus yang jarang ditumbuhi oleh tanam-tanaman. Sedangkan keberkahan maknawiyah ialah cita-cita dan keinginan yang tak kunjung padam dalam hati kaum muslimin untuk berkunjung ke sana guna menunaikan ibadah haji dan umrah dengan mengendarai kendaraan darat, laut, dan udara. Di samping itu tidak kurang pula jumlahnya yang berkunjung ke sana dengan berjalan kaki. Hidayah ini termasuk hidayah luar biasa di antara bermacam-macam hidayah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Baitullah itu terdapat bukti-bukti sejarah yang meyakinkan, di antaranya tempat peribadatan Ibrahim, dan barang siapa yang masuk ke sana di mana adalah menjadi haknya Allah. Namun kewajiban manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang ingkar, maka Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan apa-apa dari alam semesta. Catatan, dengan adanya tempat peribadatan Nabi Ibrahim di Baitullah yang telah dikenal dari berita resmi yang diterima turun-temurun baik oleh orang Arab sendiri maupun orang-orang selain Arab, jelaslah bahwa Masjidil Haram itu adalah tempat peribadatan paling awal yang dibangun oleh para nabi, sedangkan Masjidil Aqsa di Palestina dibangun sesudahnya oleh Nabi Sulaiman pada tahun 1005 sebelum Masehi. Dengan demikian maka Nabi Ibrahim, nenek moyang para nabi itu, telah meninggalkan bukti sejarah terbesar di samping banyak para nabi dan raja-raja yang terdiri dari anak cucunya. Maka bukti apakah yang lebih meyakinkan
yang dapat diungkapkan bahwa Masjidil Haram itu adalah tempat peribadatan pertama yang sudah cukup dikenal dari abad ke abad. Catatan kedua, maksudnya mengingkari Masjidil Haram sebagai tempat peribadatan pertama yang dibangun oleh para nabi. Mufassirin yang lain mengatakan mengingkari wajib haji dan tidak mau mengerjakan padahal ia mencukupi syarat-syarat kemampuan. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu masih bersitegang juga mengingkari ayat-ayat Allah padahal Allah menyaksikan apa yang kamu lakukan? Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu halang-halangi orang-orang yang telah beriman untuk mengikuti jalan Allah, disertai upayamu agar orang-orang yang beriman itu berkisar haluan, padahal kamu menyaksikan sendiri mereka menempuh jalan yang lurus. Allah tidak lalai memperhatikan apa-apa yang kamu lakukan. Catatan, maksudnya beriman kepada Muhammad. Orang yang beriman kepada Muhammad telah menjajaki bahwa jalan itulah yang dapat mengantarkan mereka kepada rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu ikuti sebagian orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka menjadikan kamu kembali kafir setelah beriman. Catatan yang pertama, jika kamu mengiyakan saja isu-isu yang dilontarkan orang-orang Yahudi. Catatan kedua, yang dimaksud dengan kafir di sini ialah kebencian dan permusuhan yang disebabkan oleh kekafiran. Sebaliknya, cinta dan kasih sayang adalah sebagai buah yang ranum dari keimanan. Sehubungan dengan keterangan-keterangan di atas, maka ayat ini dapat ditafsirkan sebagai berikut. Jika kamu mengiyakan saja isu-isu yang dilontarkan oleh orang Yahudi berupa anjuran memberontak terhadap keimanan, lalu kamu menerima anjuran itu dengan rasa optimis, itu berarti kamu telah menaatinya, yang berakibat timbulnya kebencian dan permusuhan sesama mukmin. Sekalipun begitu, mereka belum mau menerima keadaan sampai di situ saja, sebab yang mereka inginkan jauh lebih keji dari itu, yaitu mengusahakan dengan sungguh-sungguh mengembalikan kamu dari menjadi kafir setelah hidup dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang sesama mukmin. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kami bacakan Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 91 sampai dengan ayat 100 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.